Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Nah, hari ini kita belajar bareng yuk teman-teman. Yuk belajar tentang TIU ya, untuk mempersiapkan tes CPNS 2021 yang bentar lagi akan kita hadapi. Walaupun mungkin nampaknya masih beberapa bulan ke depan lagi, tetapi itu tidak bakal terasa ya teman-teman ya, karena waktu itu berjalan cepat. Sehingga kalau bisa kita maksimalkan waktu kita ya, apabila ada waktu senggang. Nah, kita sebaiknya belajar atau membahas-bahas soal. Nah, pengalaman saya beserta istri saya ya, kami menyempatkan waktu setiap hari itu minimal 20 menit belajar atau membahas-bahas soal CPNS setiap hari teman-teman. Dan alhamdulillah kami mendapatkan nilai yang cukup lumayan ya. Saya mendapatkan skor 390 dan istri saya 426. Nah, di tes CPNS tahun lalu saya juga mendapatkan, kalau nggak salah ini satu soal ya, yang tentang jarak waktu kecepatan, waktu menyusul dan berpapasan. Ini ada ini soalnya nih teman-teman. Jadi kita hari ini akan membahas soal tentang ini ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita membahas materi dan soalnya, jangan lupa ya di like, comment, share ke semua sosmed kalian, ke semua teman-teman kalian yang mau ikut CPNS agar mereka belajar ya, dan subscribe channel ini biar kami tetap semangat untuk memberikan materi-materi dan video-video pembelajaran khusus untuk para pejuang CPNS 2021. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mempelajari dan menghitung berpapasan dan menyusul, nah sebaiknya kita ingat kembali rumus kecepatan teman-teman. Nah, itu ada terdapat 3 komponen ya dalam rumusnya, yaitu kecepatan ya, ada kecepatan, ada jarak, dan ada waktu teman-teman. Jadi kalau saya sih menyingkatinya JKW ya, atau Jokowi, tetapi saya bukan kampanye nih ya teman-teman ya. Nanti kalian kira saya kampanye, maksud saya biar lebih mudah diingat saja gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari jarak ya, berarti itu rumusnya kecepatan dikali waktu. Nah, jadi kalau dia sama gini dikali. Kalau kita misalnya mencari kecepatan, maka rumusnya jarak di atas dibagi ya, dibagi waktu. Nah, apabila kita mencari waktu, maka rumusnya jarak per kecepatan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biar mudah kalian gambarkan kayak gini aja. Nah, seperti itu ya. Persegitiga boleh, nggak pakai segitiga juga nggak boleh. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nanti contohnya saya berikan di soal aja ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu berpapasan. Nah, berpapasan ini yang dimaksud adalah bertemu ya. Jadi misalnya si A berangkat ya dari kota X menuju kota Y. Nah, sedangkan B berangkat dari kota Y menuju kota X. Nah, kapan dia akan berpapasan? Nah, seperti itu teman-teman. Tipe-tipe soalnya ya. Nah, ini rumusnya ini teman-teman, waktu berpapasan sama dengan jarak ya. Nanti biasa dikasih tahu jaraknya per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, untuk soalnya nanti kita bahas ya. Ini kita bahas rumus-rumusnya dulu. Jadi ingat nih teman-teman rumusnya ya, dicatat. Lanjut, kalau misalnya berpapasan dengan waktu yang berbeda, tinggal kita tambah kurang selisih jarak ya teman-teman ya. Misalnya A berangkat jam 5.00 ya dari kota X menuju kota Y. Sedangkan B berangkat pukul 05.30 dari kota Y menuju kota X. Nah, itu dia berpapasannya kapan? Nah, ini kan beda ya waktunya ya. Jadi selisih jarak itu nanti kita akan menggunakan rumus JKW ya. Nah, kita bakal menggunakan rumus jarak. Jadi jarak per kecepatan dikali waktu. Nanti dikasih tahu juga kecepatannya teman-teman. Ini ingat nih rumusnya teman-teman. Nanti bakal kita bahas di soal ya, biar lebih paham lagi.
Lanjut. Nah, kalau ini menyusul teman-teman. Kalau berpapasan tadi kan sama-sama bertemu ya, dengan tujuan yang terbalik ya. Kalau misalnya menyusul dia tujuannya sama. Nah, tetapi biasanya kecepatannya berbeda. Misalnya A akan dari kota X menuju kota Y dengan kecepatan 60 km per jam misalnya, pada pukul jam 5.30. Kemudian si B dia juga sama tujuannya dari X menuju Y. Nah, kecepatannya misalnya 80 km per jam, tetapi dia baru berangkat jam 6.30. Nah, pertanyaannya, pada pukul berapa si B ini akan menyusul A? Kan B ini kecepatannya lebih kencang nih. Nah, itu nanti kita menggunakan rumus ini menyusul. Ya, waktu menyusul sama dengan selisih jarak. Ya, selisih jaraknya nanti ini kita pakai rumus JKW juga. Jadi ini kita kurang ya, kurang jamnya. Ya, itu bakal jadi waktu, dan kecepatannya ini ya kita masukkan ke sini. Baru nanti dapat jaraknya kita masukin ke rumus selisih jarak. Kalau ini teman-teman, kalau yang tadi kan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ini juga rumusnya. Nah, untuk rumus menyusul itu kecepatan 2 ya dikurang kecepatan 1. Jadi kecepatan orang kedua biasanya yang lebih tinggi kecepatannya ya. Misalnya ini 80, dia kecepatan 2. Jadi 80 dikurang 60 nanti teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya rumusnya. Oke, kita lanjut saja ke soal teman-teman, biar kita kupas satu-satu ini materinya biar lebih paham lagi. Oke, soal nomor 1. Madi mengendarai sepeda motor melaju dari Bandung menuju Jakarta dengan jarak 80 km ya. Berarti J-nya jaraknya 80 ya teman-teman, 80 km. Setelah berkendara selama 120 menit, Madi sudah sampai di Jakarta. Kecepatan berkendara Madi adalah, berarti sini waktunya teman-teman, waktunya 120 menit katanya. Nah, yang ditanya kecepatannya. Nah, ini kita pakai rumus JKW, JKW ya. Jadi yang ditanyakan kecepatan nih. Berarti kayak mana nih teman-teman rumusnya? Jarak per waktu. Berarti kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, jaraknya berapa teman-teman? 80 km. Waktunya berapa? Nah, waktu di sini teman-teman ini kan masih menit ya. Masih menit. Kita harus ganti ke jam karena kecepatan itu kan dia kilometer per jam ya. Maka ini kita harus ganti jam. Gimana caranya? Kita bagi 60 ya, karena 1 jam tuh 60 menit. Jadi 120 bagi 60 sama dengan 2 jam. Berarti kita taruh di sini 2 jam. Berarti berapa teman-teman? 40 km per jam. Ya, mudah ya teman-teman ya. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut. Nah, sebuah truk melaju dari Purwokerto menuju Purworejo dengan jarak 50 km. Berarti jaraknya ini 50 km. Truk tersebut berangkat pukul 7.30 dan melaju dengan kecepatan 20 km. Berarti kecepatannya 20 km per jam. Nah, pukul berapa truk tersebut sampai ke tujuan? Berarti waktunya ditanya nih teman-teman. Nah, berarti kita pakai rumus JKW lagi teman-teman. Nah, yang ditanya waktu, berarti rumusnya waktu sama dengan jarak per kecepatan ya. Waktu sama dengan jarak per kecepatan, sama dengan 50 per, nah ini 20 ya langsung ya, nggak perlu kita convert lagi. Sama dengan ini kita habis matikan di jamba. Berarti 5 per 2 berapa teman-teman? 2,5 jam ya. Nah, 2,5 jam ini belum selesai, kita mau konversikan ke pukulnya. Jadi 2,5 itu kan sama aja sama 2 jam. Nah, 0,5 jam tuh berapa menit teman-teman? Berarti 0,5 dikali 60 sama dengan 30 ya kan? Karena 1 jam kan 60 menit. Berarti 2 jam 30 menit nih teman-teman.
Berarti misalnya pukul 7.30 ya berangkatnya, berarti kita tambah 2 jam 30 menit teman-teman. Berarti 0 ya, ini 3 tambah 3 6. Nah, jadi 0 juga karena 6 itu udah 1 jam ya. Kita tambah sini 1 berarti 10. Berarti jam 10 pas dia nyampai ke tujuan. B jawabannya. Lanjut soal nomor 3. Robert dan keluarga berencana untuk pergi wisata ke Brastagi. Robert mengendarai mobil pada pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Di tengah perjalanan, Robert dan keluarga beristirahat untuk makan dan menghabisi waktu selama 30 menit. Berarti dia ini berhenti teman-teman ya, berhenti 30 menit. Berapakah jarak yang ditempuh Robert jika mereka sampai ke Brastagi pukul 9.30? Nah, berarti ini yang kita ketahui kecepatannya ya. Kecepatannya 45 km per jam. Terus waktunya diberitahu, nanti kita hitung. Terus yang ditanya apa? Jarak ya. Nah, kita lihat di sini waktunya. Dia berangkat jam 7.00 sampai jam 9.30. Berarti dia menghabiskan berapa jam nih teman-teman? 2 jam 30 menit, ya kan? Nah, tetapi ingat teman-teman, 2 jam 30 menit ini bukan cuman di jalan saja dia, tetapi dia juga beristirahat ya, selama 30 menit. Berarti kita kurang 30 menit teman-teman. Berarti hasilnya 2 jam. Jadi total dia di perjalanan tuh 2 jam ya teman-teman ya. Nah, berarti rumusnya J K W. Karena yang ditanya J berarti langsung dikali ya, kecepatan kali waktu. Berarti J sama dengan kecepatan kali waktu, sama dengan 45 km per jam dikali 2 jam ya. Berarti berapa nih teman-teman? 45 kali 2 90. Berarti 90 km. Mudah ya teman-teman ya. Jawabannya E. Kalau misalnya masih ada yang kebingungan, silahkan tulis di komen ya teman-teman ya. Lanjut nomor 4. Dedi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 6. Nah, dia berangkat jam 6 pagi menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, pada waktu yang sama, Irman berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, jarak antara Jakarta dan Bandung 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, mereka berpapasan teman-teman. Kenapa? Dedi dia dari Jakarta menuju Bandung, sedangkan Irman dari Bandung menuju Jakarta. Nah, pasti mereka bakal berpapasan kan teman-teman. Jadi ini kita pakai rumus yang berpapasan ya, WP sama dengan jarak ya, jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, jaraknya berapa? Ini dikasih tahu nih teman-teman, jaraknya 150 km per kecepatan 1 itu 60 ya. 60 ditambah kecepatan yang kedua 40 sama dengan 150 per 100 ya. Kita jambak berapa nih? Jadinya 1,5 jam teman-teman, atau 1 jam 30 menit ya kan. Nah, sekarang kita konvertkan ke pukul dia berangkat tadi. Nah, sama-sama jam 6 ya. Berarti jam 6.00 kita tambah 1 jam 30 menit. Jadi ini tambah ini 7. Berarti jam 7.30 teman-teman. Jawabannya adalah C. Mudah ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian ingat aja nih kalau berpapasan rumusnya ini. Tetapi kalau berpapasan dengan waktu yang sama ya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, soal nomor 5. Pesawat Lion dan pesawat Garuda sama-sama menuju kota Bali. Nah, ini sama-sama teman-teman. Kuncinya sama-sama menuju kota yang sama. Jika pesawat Lion berangkat jam 13.00 dengan kecepatan 60 km per jam. Ini mungkin banyak yang nanya-nanya ya, kenapa pesawat kok lama banget ya 60 km per jam. Ini soal doang ya teman-teman ya. Dan pesawat Garuda berangkat pukul 15.30 dengan kecepatan 75 km per jam. Nah, berarti lebih cepat Garuda ya.
maka pesawat Garuda akan menyusul Lion pada waktu, nah menyusul nih teman-teman, memang akan menyusul ya, karena kecepatan Garuda lebih cepat dibandingkan Lion, artinya pasti suatu saat Garuda akan menyusul ya, karena lebih cepat. Maka kita pakai rumus WM sama dengan selisih jarak per kecepatan 2 dikurang kecepatan 1 ya. Kecepatan 2 itu biasanya yang lebih cepat lagi, karena dia yang akan menyusul. Nah, kecepatan 2 udah diketahui 75, kecepatan 1 udah diketahui 60. Yang belum kita tahu selisih jarak, sorry. Selisih jarak, teman-teman. Jadi, jarak itu kan rumusnya kecepatan dikali waktu ya. Nah, kecepatannya ini kita pakai kecepatan yang pertama karena dia kan yang duluan berangkat ya. Jadi kita mau tahu dia sudah sejauh mana. Jadi kecepatan 1 itu 60 km per jam ya kan, dikali waktunya. Nah, waktunya kita lihat di sini teman-teman, berarti kita kurangi 15.30 ya, waktu yang Garuda dikurang kecepatan waktu yang Lion. Jadi berapa nih teman-teman? 2,5 jam ya kan teman-teman ya, atau 2 jam 30 menit ya enggak? Iya dong. Berarti kita masukin sini waktunya 2,5 sama dengan berapa nih teman-teman? 150. Nah, berarti si Lion ini sudah menempuh jarak 150 km, barulah si Garuda ini berangkat teman-teman. Kira-kira kayak gitu ceritanya. Jadi kita taruh sini selisihnya 150 km per kecepatan si Garuda teman-teman, 75 dikurang kecepatan Lion 60 sama dengan 150 per 15 ya, sama dengan 10 jam. Nah, mudah kan teman-teman? Tidak sampai situ aja ya teman-teman ya. Ini ditanya pukul berapa. Nah, baru kita tambahin teman-teman. Kan mulainya 15.30 ya startnya, lombanya mereka. Maka kita tambah 10 jam ya. Ini 0, ini 3. Nah, ini 25 teman-teman. Nah, kalau kan maksimal dia 24 jam. Berarti kalau ke 25 dia jam 1 malam ya. Jadi jam 1. Maka jawabannya D. Mudah ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 6. Zul berangkat dari Jambi menuju Kerinci pada pukul 15.00 menggunakan sepeda dengan kecepatan 60 km per jam. Waduh, dari Jambi ke Kerinci menggunakan sepeda ya teman-teman ya. Eza, ingat sekali lagi nih teman-teman, ini soal cuman. Eza berangkat dari Kerinci menuju Jambi pada pukul 15.45 dengan kecepatan 35 km per jam. Nah, tengok nih teman-teman, si Zul dari Jambi menuju Kerinci, sedangkan si Eza dari Kerinci menuju Jambi. Berarti ini akan berpapasan teman-teman. Tetapi waktunya berbeda ya teman-teman ya. Nah, jarak antara Jambi dan Kerinci itu 210 km ya. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, berarti ini kita pakai waktu berpapasan yang berbeda jam ya. Nah, sama dengan apa rumusnya? Ingat nggak? Ya, jarak dikurang selisih jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kecepatan 1 udah ada ini teman, 40. Kecepatan 2 juga udah ada, 35. Jaraknya sudah ada 210. Yang belum ada apa? Selisih jarak. Seperti kayak biasa ya kita buat ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, ini kecepatan siapa yang ini kita pakai? Ya, kecepatan yang berangkat duluan ya. Jadi kecepatan yang berangkat duluan siapa? Ini si Zul ya, 40 km. Berarti kecepatannya 40 dikali waktunya. Kita lihat waktunya selisihnya. Berarti 15.45 dikurang 15.00 sama dengan 45 menit ya kan teman-teman. Nah, karena ini waktunya itu harus jam, berarti kita buat 45 per 60 teman-teman. Karena 1 jam kan 60 menit ya kan.
Berarti ini kita lihat, berarti 40 kali ini sama-sama kita bagi berapa ya teman-teman ya? Sama-sama kita bagi 15. Iya, sama-sama bagi 15, berarti ini 3, ini 4 ya kan. Nah, ini kita coret jadi 10, ini dikali 3, 30. Berarti jaraknya 30 km selisihnya ya. Berarti kita masukin lagi ke sini teman-teman. Jaraknya itu 210 dikurang selisihnya 30 per kecepatan 1 40 ditambah kecepatan 2 35 ya. Sama dengan 210 kurang 30 itu 180 per 40 tambah 35 75 ya kan. Sama dengan ini kalau kita bagi-bagi dapatnya 2,4 jam teman-teman. 2,4. Nah, sekarang kita ganti ke pukul. Nah, dia kan baru startnya jam 15.45 ya. Nah, berarti ini 2,4 jam ini berapa teman-teman? Berarti dia 2 jam. Nah, 4 nih 0,4, berarti 0,4 dikali 60 teman-teman, biar dijadikan menit. Berarti 2 jam 0,4 kali 60 itu 24 ya, 24 menit. Berarti dia 2 jam 24 menit. Kita tambah sini 2 jam 24 menit. Berarti ini 9, ini 6, karena 60 itu 1 jam, berarti kosong ditambah 1 sini. Sini 8, 1, berarti jawabannya 18.09 baru mereka berpapasan. Seperti itu teman-teman ya. Mudah kan teman-teman? Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang masih bingung, silahkan ditulis di komen biar saya jelasin ya. Nah, ini untuk tugas teman-teman nih teman-teman. Ya, jadi silahkan kalian kerjakan ya. Kalau sudah selesai, kalian tulis di kolom komen. Saya tunggu ya teman-teman ya, biar saya nilai. Jadi ini soalnya mengenai berpapasan juga ya teman-teman, atau selisih. Nah, kalian coba aja cari. Udah ya, di pause atau di screenshot. Sudah? Oke. Nah, ini bonus teman-teman. Soalnya ada teman kita yang bertanya soal seperti ini. Nah, soal seperti ini mungkin agak membingungkan ya. Tetapi kalau kita baca betul-betul, insya Allah bisa kita ini ngerjakannya. Tetapi ini beda sama materi kita ya. Ini tentang perbandingan ya teman-teman ya. Nah, kita baca. Sebuah proyek pembuatan perumahan diperkirakan akan selesai dalam 75 hari dan dikerjakan oleh 21 orang. Berarti harinya itu 75, pekerjanya itu orangnya 21. Nah, dia ini perkiraan ya teman-teman ya. Dia bakal selesai dalam 75 hari kalau misalnya 21 orang yang mengerjakan. Nah, pada hari ke-15 ada 3 orang pekerja yang sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi. Artinya sudah berjalan 15 hari, ada 3 orang yang sakit ini teman-teman. Berarti kita kurang 15 nih ya. Nah, di hari 60 ya, ini masih 21. Ada 3 orang yang sakit teman-teman, dikurang 3. Berarti sisanya 18 orang, ya kan teman-teman. Jika proyek tersebut dilaksanakan tanggal 2 Desember 2020, tanggal berapa proyek tersebut dapat selesai? Nah, gimana nih caranya teman-teman? Berarti kita belum tahu ini, karena berkurang orangnya jadi 18 orang, ya kan? Kita nggak tahu ini bakal selesai berapa hari. Karena pasti deadline-nya akan mundur karena orangnya, tenaganya berkurang. Nah, ini bagaimana cara carinya? Ya udah, kita ambil aja yang ini teman-teman. Nah, kita ambil yang ini. Nah, kalau misalnya dia 21 orang, itu dia pasti bakal selesai dalam 60 hari, ya kan? Nah, gimana kalau misalnya orangnya berkurang jadi 18 orang? Dia bakal selesai berapa hari? Nah, kita lihat ini teman-teman. Ini orangnya berkurang, ya, tenaganya berkurang. Otomatis hari pekerjaannya akan bertambah teman-teman, ya kan? Deadline-nya bakal bertambah karena tenaganya kan kurang. Artinya ini dia perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai bagaimana teman-teman? Ya, langsung dikali. Nah, bagi yang bingung,
silakan tonton video saya yang tentang perbandingan ya, soal TIO perbandingan. Nah, insya Allah nanti kalian bisa paham. Nah, berarti kita kali 21 dikali 60 sama dengan 18 kali X, 18X. 21 kali 60 itu 1260 sama dengan 18X. X sama dengan 18 1260 bagi 18 sama dengan berapa ini teman-teman? Nah, kalian hitung lah ya, 70 hari ya. Nah, berarti 70 hari teman-teman dia selesainya. Berarti total harinya kan dia sudah mulai 15 hari ya kan? 15 ditambah 70. Nah, berarti dia bakal selesai dalam 85 hari. Nah, belum selesai sampai sini teman-teman. Dia ngasih tahu startnya mulai 2 Desember. Ya, berarti startnya 2 Desember 2020. Nah, ditanyanya tanggal berapa dia bakal selesai. Nah, kalau gini jangan bingung teman-teman. Ingat aja ini. Ini ada rumus saya. Oh, nggak nampak ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman, biar saya hapus dulu. Oke, jadi ini untuk pengingat aja ya. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah tahu ya caranya menentukan jumlah hari dalam bulan ya. Jadi kalau untuk menentukannya kalian buat aja tangan kalian seperti ini teman-teman ya. Nah, kan tangan kalian ada lekukannya masing-masing ya. Jadi tiap lekukan itu dia 31 hari ya. Misalnya ini Januari, ini 31 hari. Kemudian Februari, nah khusus Februari itu 28 hari ya. Kemudian ini kan lekukan lagi nih teman-teman, berarti 31. Terus habis itu April dia turunan berarti 30 dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, kecuali Juli dan Agustus. Nah, Juli Agustus ini kan sama-sama naikkan ya. Berarti 31 dan 31. Selebihnya sama, kalau misalnya dia turunan 30, naikkan 31. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau ada soal yang tanggal-tanggal bulan gini biar mudah kalian ngerjakannya. Nah, dia dari 2 Desember ya. Dari 2 Desember berarti terhitung sampai akhir tahun dia sudah mengerjakan 30 hari ya, 30 hari. Nah, berarti kita lanjut ke bulan Januari tahun berikutnya. Berarti Januari 2021. Ini berapa hari teman-teman? 31 hari. Berarti kita totalin udah 61 hari. Sedangkan dia selesainya 85 hari. Berarti masih kurang. Kita masuk ke Februari. Ke Februari 2021. Itu 2021 Februari itu 28 ya. 28 hari. Berarti ini berapa teman-teman? 98. Nah, 89 hari teman-teman udah lewat. Ini kan 85, berarti kita kurang 4. Nah, kurang 4 berarti 28 tadi ya. Dari 28 kita kurang 4 berarti dia mulainya kira-kira 25 Februari. Selesainya Februari teman-teman ya, 2021. Yang mana jawabannya teman-teman? Yap, D ya jawabannya. Nah, seperti itu teman-teman ngerjakan soal yang seperti ini. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, sekian video kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga kalian paham ya dan bisa mengerjakan soal-soal seperti ini di tes CPNS 2021. Amin. Kalian sukses tes CPNS-nya dan lulus menjadi CPNS tahun 2021. Amin. Jangan lupa teman-teman sering-sering bahas soal, belajar ya. Ingat, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Semakin tinggi kerja keras kita ya, usaha kita, maka yang kita dapat semakin besar. Ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, share ke semua teman-teman kalian ya. Dan subscribe channel ini, aktifkan loncengnya juga. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.